Hi everyone, welcome back to my channel. Dan buat kamu yang baru pertama kali melihat mukaku, halo, aku Sincera. Nah, di video ini kayaknya sedikit nostalgia nih buat anak-anak, khususnya kayak aku nih yang kelahiran tahun 90-an, 80 akhir ke 90. Karena di video ini aku akan bahas urban legend, mitos, ataupun cerita hantu yang sempat viral di tahun 2000-an, 2000 awal gitu. So, without any further ado, let's just dive into the video. Shall we? Cerita hantu ambulans ini pertama kali viral di Bandung. Jadi awalnya ada sebuah keluarga Belanda itu mengalami peristiwa tragis yang menyebabkan seluruh anggota keluarganya itu tewas atau meninggal ya. Kemudian dari pihak rumah sakit, setelah memproses jenazah-jenazah itu, mereka mengembalikan jenazahnya ke rumah mendiang, tentunya menggunakan ambulans. Nah, setelah sampai di rumah, petugas ambulans ini pasti mengerjakan tugasnya dan kembali ke rumah sakit. Tapi, keesokan harinya, ambulans yang tadi digunakan untuk mengangkut keluarga itu balik lagi nih ke rumah mendiang itu tadi. Dan tentunya mungkin ada warga yang menelpon dan pihak rumah sakit ngambil lagi nih ambulansnya diambil lagi, dibawa ke rumah sakit. Tapi esoknya balik lagi, kayak gitu terus berulang-ulang sampai akhirnya pihak rumah sakit memutuskan untuk udahlah, kita nggak usah ambil ambulans itu karena memang nggak bisa diambil, setiap diambil bolak-balik gitu. Nah, setelah peristiwa itu, setelah ambulansnya itu stay di rumah mendiang, di rumah keluarga Belanda itu tadi, banyak saksi mata yang melihat bahwa si ambulans itu sering keliling kota Bandung di malam hari, tapi setelah dilihat dengan teliti, itu tidak ada sopirnya. Jadi kayak mobil jalan sendiri. Atau ada juga saksi mata yang mengatakan itu ambulans yang ada di pekarangan rumah Belanda itu bisa mesinnya tuh nyala sendiri. Nah, karena itu kejadian berulang kali, ada beberapa orang yang memutuskan untuk udahlah, mesinnya atau akinya apa dicabut aja daripada bunyi terus bikin warga takut kan. Tapi it didn't work, mesinnya kadang-kadang masih tetap menyala. Nah, cerita si hantu ambulans ini sebenarnya juga menginspirasi film yang judulnya sama, Hantu Ambulans, di tahun 2008. Mungkin ada dari kalian yang pernah nonton. Kalau pernah nonton, komen di bawah ya. Anyway, film ini dibintangi oleh Ratu Horor Indonesia, yaitu Mendiang Susana. Dan pastinya ada cerita-cerita horor di balik syuting dari film Hantu Ambulans. Salah satunya, aku bacain aja ya. Jadi, saat syuting film itu, ketika terpal mobil dibuka oleh Ki Kusumo itu paranormal yang ada di sana, tiba-tiba ada seorang kru yang kerasukan dan ada bolam-bolam lampu kamera yang digunakan saat syuting itu tiba-tiba aja meledak atau meletus ya, pecah gitu. I don't know behind this, apakah ini true story atau enggak, cuman ceritanya sih begitu. Mungkin ini marketing stunt, we don't know. Nah, itu tadi kan cerita horor, cerita seram di balik hantu ambulans. Tapi ada cerita yang lebih make sense atau lebih logik lah ya. Ada yang menceritakan bahwa sebenarnya lokasi ambulans itu berada itu di sekitar kayak bekas kos-kosan, yang kos-kosannya itu tuh dipakai untuk rumah prostitusi. Jadi ada oknum-oknum nih yang menceritakan kisah-kisah si hantu ambulans ini untuk sebenarnya mengelabui warga dari si rumah prostitusi itu. Jadi mungkin biar warganya takut dan gak berkeliaran di sekitar lokasi ambulans itu berada gitu. Halo, Editing Sincera here. Aku mau nambahin satu info tentang hantu ambulans. Mitos tentang hantu ambulans ini sudah terpatahkan di tahun 2016 yang bilang kalau ambulansnya itu nggak bisa dipindah karena ambulans yang awalnya berada di Jalan Bau Rekso 15 Bandung ini sudah diangkut dan dipindahkan ke Parung Bogor. Yang minta ngangkut siapa? Yang minta ngangkut itu kalau nggak salah kerabat dari yang punya rumah di Jalan Bau Rekso 15 itu. Yep. Lagu Tinggal Kenangan atau Jauh Kau Pergi atau yang lebih dikenal dengan lagu Gaby ini sempat terkenal di era 2000-an. Lagu ini diyakini bahwa siapapun yang mendengarkannya itu bisa menjadi kesurupan. Nah, sebenarnya asal mulanya gimana sih kok bisa loh kita mendengarkan lagu jadi kesurupan? Jadi, ini dari berbagai sumber lah ya.
Ada yang menceritakan bahwa lagu Tinggal Kenangan ini diciptakan oleh seorang wanita yang bernama Gaby. Dia itu kayak lagi patah hati karena ditinggal meninggal oleh sang kekasih. Dan setelah lagu Tinggal Kenangan ini selesai diciptakan, si Gaby ini memutuskan untuk menyusul sang kekasih, alias Gaby memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Gitu. Asal-usul kisah dari lagu Gaby di tahun 2007 sampai 2008 kalau nggak salah ya, viralnya itu sempat menjadi hoax terbesar di industri musik. Kenyataannya adalah lagu Tinggal Kenangan ini diciptakan oleh Pai. Dia adalah personal member band di Makassar, kalau nggak salah di Makassar, Sulawesi Selatan, yang bernama Karamel. Dan menurut Pai, si pencipta lagunya, lagu Tinggal Kenangan ini dinyanyikan oleh AB, itu juga personel band Karamel, di tahun 2005 di acara ulang tahun ke-6 Stimik Dipa Negara gitu. Jadi mereka berdua kalau ditanya pun juga bingung, kok bisa ada lagu mereka ini yang sebenarnya itu sudah viral di Sulawesi Selatan itu di tahun 2006, tiba-tiba viral lagi secara nasional di tahun 2007 dan 2008, tapi dengan cerita yang nggak tahu, dibumbu-bumbui kayak gitu. So, ya. Yeah. Jauh kau pergi meninggalkan diriku. Ada beberapa versi dari hantu Mr. Gepeng itu sendiri. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, Mr. Gepeng itu adalah seorang pengusaha ataupun dokter nih. Jadi ada beberapa artikel tuh beda-beda. Pokoknya antara pengusaha atau dokter yang mati terjepit pintu lift hingga menjadi benar-benar gepeng. Jadi mungkin itu asal muasal namanya Mr. Gepeng. Tapi ada juga yang bilang bahwa Mr. Gepeng adalah orang yang meninggal gara-gara terlindas bulldozer hingga gepeng. Versi yang kedua, Mr. Gepeng adalah hantu penunggu toilet sekolah, terutama toilet yang kotor dan minim pencahayaan. Dan bila kamu pengen ketemu dengan Mr. Gepeng, ada beberapa ritual yang bisa dilakukan. Akan aku baca aja ya daripada salah. Jadi ritualnya, untuk memanggil Mr. Gepeng ini, seseorang harus masuk ke dalam toilet sendirian pada jam 11 malam dalam kondisi gelap tentunya. Lalu, setelah itu, ketuk pintu dari dalam sambil berjalan maju mundur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, ketuk kembali pintu toilet dari dalam toilet, dan pada saat orang itu membuka pintu toilet, maka akan dikejutkan oleh Mr. Gepeng. Versi yang ketiga adalah Mr. Gepeng merupakan hantu telepon. Jadi ini karena viralnya atau boomingnya di tahun 2000-an, awal 2000-an, jadi masih banyak di antara kita yang punyanya telepon rumah ya. Pasti adalah di antara kalian yang sering mainan telepon rumah. Nah, kalau kalian pengen menghubungi Mr. Gepeng, tinggal pencet angka 7 sebanyak 7 kali. Dan kalau beruntung nih, kalian akan langsung ngobrol. Bukan langsung ngomong dengan Mr. Gepeng. Dan ada juga artikel yang mengatakan bahwa kalau kalian beruntung bisa ngomong atau teleponnya itu bisa nyambung, maka kalian akan diberikan koper berisi uang di dekat toilet seperti yang dijanjikan oleh Mr. Gepeng. Jadi keinget kayak reality show di, kalau nggak salah, RCTI ya, Uang Kaget, yang ada orang pakai kayak topi, terus kayak pesulap gitu, tapi bawa-bawa koper isinya duit, terus suruh ngabisin, ada orang dikasih dan suruh ngabisin uang itu. Kayaknya sih mulai Uang Kaget itu mulai di tahun 2004, entah sekarang masih ada atau enggak. Rumah Pondok Indah ini awalnya adalah sebuah rumah elit yang dibangun di kawasan elit di Pondok Indah di tahun 80-an. Cuman suatu hari terjadi peristiwa naas yang melibatkan seluruh anggota keluarga di rumah itu. Jadi ada perampok yang masuk dan membunuh seluruh anggota keluarga di rumah Pondok Indah tersebut. Dan setelah peristiwa itu terjadi, banyak cerita-cerita seram yang berkutat tentang rumah Pondok Indah ini. Ada beberapa. Yang pertama, yang terkenal aja ya. Yang pertama itu ada seorang tukang nasi goreng yang nganterin pesanan ke rumah ini. Dan beritanya juga katanya si tukang nasi goreng itu hilang sampai sekarang gitu.
Cerita seram yang kedua yaitu ada sesosok wanita bergaun putih yang sering terlihat di sekitar rumah tersebut. Katanya sih, kata warga sekitar, sosok wanita itu adalah salah satu korban dari perampokan dan pembunuhan di rumah itu. Jadi salah satu dari anggota keluarga di rumah itu ya. Dan gak jarang juga warga itu mendengar ada tangisan yang pilu kayak minta tolong gitu dari sosok perempuan itu. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan sering mendengarkan suara langkah kaki dan suara-suara aneh dari dalam rumah itu. Beberapa orang juga yang penasaran, ada yang akhirnya mencoba masuk nih ke rumah Pondok Indah itu. Dan mereka juga mengalami kejadian aneh seperti tiba-tiba sesak nafas, pusing, merinding, bahkan pingsan tanpa sebab. Karena keviralan dari cerita Rumah Pondok Indah ini sampai dibuat film loh. Jadi ada filmnya di tahun 2006 kalau nggak salah. Jadi buat kalian yang belum lihat, bisa lihat, pastinya udah ada lah ya di OTT atau di mana. Tapi sayangnya bagi kalian yang pengen lihat Rumah Pondok Indah aslinya itu sudah nggak bisa karena sudah dihancurin di tahun 2008. Entah itu untuk mengurangi kecemasan warga, karena pastinya kan beredar cerita angker di sekitar rumah mereka, pastinya ngerasa nggak aman ya, atau mungkin dari segi keamanan karena bangunannya sudah dibangun tahun 80-an dan udah nggak pernah ditinggali, pastikan ya sudah rapuh ya, jadi takutnya nanti roboh atau gimana, akhirnya dihancurin gitu. Mungkin ini bedanya dulu sama sekarang ya. Kalau sekarang kan ada cerita yang viral nih di thread X, itu pasti nggak lama bakalan jadi film. Kalau dulu dari cerita orang ke orang, word of mouth, akhirnya dijadikan film gitu. Mungkin sih. Sebagai bonus, aku akan bawakan 2 cerita yang pernah viral, pernah booming di tahun 2000-an awal di luar negeri. Kita mulai ke cerita yang pertama. Nah, ini ada seorang gadis muda, namanya siapa ya, kita kasih nama aja Lia. Si Lia ini dia sendirian di rumahnya saat malam ya, dan dia tuh tiduran di kamar, cuman udah bolak-balik berusaha untuk tidur, dia nggak bisa tidur. Cuma dia tuh punya kebiasaan, dia selalu naruh tangannya di pinggir tempat tidur, tempat anjingnya tidur. Dia punya anjing golden retriever gitu ya. Nah, saat dia meletakkan tangannya di pinggir tempat tidur, kebiasaan juga si anjingnya itu bakal jilatin tangannya. Dan karena kebiasaan itu, si Lia tuh bakalan selalu merasa aman karena dia tahu bahwa anjing kesayangannya selalu menjaga dia. Nah, karena sama nih saat malam itu kan dia nggak bisa tidur, dia melakukan kebiasaan itu. Tapi saat itu tuh juga dia mendengarkan suara aneh kayak suara tetesan gitu, kayak air gitu atau apalah ya, tetesan, pokoknya ada tetesan di bagian dari rumahnya. Cuman karena dia takut, yaudah dia diam di tempat tidur sambil terus tangannya tuh dijilatin sama anjingnya. Dan saat dia pengen ngelus-ngelus anjingnya, tiba-tiba tuh anjingnya nggak ada gitu loh. Akhirnya kan dia bangun dari tempat tidur nih, jadi sudah memberanikan diri, dia bangun dari tempat tidur, manggil-manggil, kok nggak nyaut tuh si anjing kan. Habis itu akhirnya dia jalan nih, dia jalan nyari-nyari, dan akhirnya dia menemukan sumber suara tetesan itu tuh ternyata ada di kamar mandi di lorong rumahnya gitu, jadi rada jauh dari kamarnya. Kemudian dia masuk ke kamar mandi, dan suara tetesan itu tuh ternyata ada di bak mandi. Jadi punya bathtub gitu, cuman bathtubnya tuh ketutupan sama tirai kamar mandi. Dan habis tirai itu dibuka, ternyata dia menemukan si anjingnya dia tuh lagi terluka dan tergantung sambil darah si anjing itu menetes-netes di bak mandi. Dan tebak apa? Di samping si anjing itu ada tulisan dengan darah ya. Tulisannya itu people can lick too. In Indonesia artinya orang juga bisa menjilati loh. Pada tahun 90-an ada laporan berita yang menyatakan tentang bahayanya acara trick or treat di malam Halloween. Ada yang melaporkan telah ditemukan pisau cukur di dalam permen apel, jarum yang ditusukkan dalam coklat batangan, racun semut yang dioleskan pada coklat, hingga laporan tentang makanan ringan yang dicampur oleh kokain. Dan katanya sih ya, orang yang bertanggung jawab atas
beberapa insiden itu adalah selalu nih seorang pria yang sangat jahat, seseorang yang ingin membunuh anak-anak secara acak tanpa pandang bulu. Jadi, setiap Halloween saat itu berita di televisi akan memperingatkan orang tua untuk selalu mengecek barang-barang atau coklat, permen, ataupun apalah yang diterima anak-anak pada saat acara trick or treating itu. Pokoknya di screening dulu apakah makanan-makanan yang diterima itu aman atau tidak. Segitunya ya. Ngeri sih. Nah, itu tadi beberapa mitos, urban legend maupun cerita hantu yang sempat viral di tahun 2000-an. Semoga video ini menghibur, and kalau misalnya kalian ada saran-saran untuk videoku selanjutnya, bisa komen di bawah ya. It will make my work a bit easier. So yeah, thank you very much for watching guys, and see you in my next video. Bye, love you all.